Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. West Ham versus MU, Setan Merah menang dramatis 2-1. Duel West Ham versus MU di lanjutan Premier League digelar di London Stadium. West Ham unggul lebih dulu lewat gol Said Ben Rahma pada menit ke-30. 5 menit kemudian Cristiano Ronaldo membawa MU menyamakan kedudukan. Coming on strong here, looking for the equalizer. Ronaldo's in there. There's the rebound. MU kemudian unggul 2-1 di menit ke-89 berkat gol Jesse Lingard. Jesse Lingard now. Lingard has a go. Oh, what a story. Kemenangan MU nyaris buyar setelah West Ham mendapat penalti di injury time. Namun De Gea mampu menggagalkan eksekusi penalti Mark Noble. It is Noble against De Gea. Oh, what a... Berkat kemenangan ini, MU kini mengumpulkan 13 poin dan berada di urutan ketiga klasemen Liga Inggris, sementara West Ham masih tertahan di peringkat ke-8 dengan 8 poin. Tottenham Hotspur versus Chelsea, The Blues libas Lily Whites 3-0. Pada pertandingan yang dihelat di Tottenham Hotspur Stadium, Chelsea tampil dominan. Namun Chelsea baru bisa membuat gol di babak kedua yang diawali Thiago Silva di menit ke-49. In by Alonso. Oh, and the header's in. And Chelsea make... Lalu N'Golo Kante di menit ke-57. Conte decides to belt it. Oh, and the deflection is taken. Dan ditutup Antonio Rudiger di menit ke-92. Werner cuts it back. Rudiger. 3-0 Chelsea. Tambahan 3 poin membuat Chelsea memimpin klasemen Liga Inggris bersama dengan 13 poin. Kekalahan kedua beruntun Tottenham membuat mereka turun ke posisi ke-7 dengan 9 poin. Leicester tumbang di kandang Brighton. Duel Brighton versus Leicester digelar di Falmer Stadion. Tuan rumah unggul terlebih dahulu berkat eksekusi penalti Neil Maupay di menit ke-35. Schmeichel, Maupay scores! Danny Welbeck mampu menggandakan keunggulan tuan rumah di menit ke-50. And then it goes, Welbeck's there! Welbeck into the corner! Leicester mampu menipiskan skor di menit ke-61 berkat aksi Jamie Vardy. Done. Tielemans across, great delivery, great goal, Leicester. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-1 untuk kemenangan Brighton menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Brighton berhasil merangsek ke posisi keempat dengan raihan 12 poin. Sedangkan Leicester berada di posisi ke-12 dengan raihan 6 poin. Valencia versus Real Madrid. Los Blancos menang dramatis. Valencia versus Real Madrid berlangsung di Stadion Mestalla. Los Blancos bertubi-tubi menekan Valencia. Namun tuan rumah malah mampu mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-66 berkat aksi Hugo Duro. Namun Madrid mampu comeback dengan mencetak 2 gol di menit ke-86 lewat aksi Vinicius Junior. Dan Karim Benzema di menit ke-88. Tak ada gol tambahan hingga laga tuntas, Madrid pulang dengan kemenangan 2-1. Dengan hasil ini, Valencia menempati posisi ketiga dengan raihan 10 poin, sedangkan Madrid kukuh di puncak klasemen dengan raihan 13 poin. Hasil La Liga Jornada kelima hari ini. Mallorca bermain imbang 0-0 dengan Villarreal. Real Sociedad bermain imbang 0-0 dengan Sevilla. Real Betis bermain imbang 2-2 dengan Espanyol. Juventus versus AC Milan, imbang 1-1, Bianconeri masuk zona degradasi. Juventus versus Milan berlangsung di Allianz Stadium. Sinyonya tua mampu unggul cepat di menit keempat berkat aksi Alvaro Morata. Alvaro Morata, what a start this would be! And indeed... Milan baru mampu menyamakan skor di menit ke-76 melalui sundulan Ante Rebic.
Ali with the corner, free header, and it's in from Ante Rebic. Hasil imbang ini membuat Juventus masuk zona degradasi setelah duduk di urutan ke-18 dengan 2 poin. Milan ada di posisi kedua dengan 10 poin dan cuma kalah selisih gol dari Inter Milan di puncak klasemen. Verona versus Roma, pasukan Mourinho tumbang 2-3. Verona versus Roma berlangsung di Stadio Marc Antonio Bentegodi. Roma memimpin terlebih dahulu di babak pertama lewat gol Lorenzo Pellegrini. To the area, play on says the referee, it's in! Pellegrini! Tuan rumah tampil menggila di babak kedua dan mendapat gol penyeimbang di menit ke-49 lewat Antonin Barak. Is it deflected in? Has to score! Barak equalizes for Verona kemudian berbalik unggul di menit ke-54 lewat Gianluca Caprari. Gianluca Caprari! Roma mampu menyamakan skor menjadi 2-2 lewat bunuh diri Ivan Ilic. Gunter crosses, Abraham was there, it's an own goal. Verona kemudian mengunci kemenangan 3-2 setelah Marco Faraoni mencatatkan namanya di papan skor. Into the middle, Faraoni! It's a goal. Hasil ini menjadi kekalahan pertama Roma di bawah arahan Jose Mourinho. Roma kini duduk di posisi ketiga Liga Italia dengan 9 poin dari 4 laga, sedangkan Verona naik ke posisi ke-14 dengan 3 poin dari 4 laga. Hasil Serie A pekan keempat hari ini, Empoli kalah 0-3 dari Sampdoria, Venezia kalah 1-2 dari Spezia, Lazio bermain imbang 2-2 dengan Cagliari. PSG versus Lyon, Messi debut di kandang, Les Parisiens menang 2-1. PSG versus Lyon digelar di Stadion Parc des Princes. Messi tampil sebagai starter PSG di laga kali ini. La Pulga menjalani laga di kandang untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Les Parisiens. Setelah laga berakhir imbang di babak pertama, Lyon mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-54 lewat aksi Lucas Paqueta. That's a good ball. Namun PSG mampu comeback lewat gol Neymar di menit ke-66 And ties the contest. dan gol Mauro Icardi di penghujung laga. Mbappe's cross, Icardi! Skor 2-1 untuk Les Parisiens bertahan hingga laga tuntas. Kemenangan kali ini mengukuhkan posisi PSG di puncak klasemen dengan 18 poin dari 6 pertandingan. Sementara itu, Lyon berada di urutan ke-9 dengan 8 poin. Hasil Ligue 1 pekan ke-6 hari ini, Nice bermain imbang 2-2 dengan Monaco, Angers kalah 1-4 dari Nantes, Troyes bermain imbang 1-1 dengan Montpellier, Clermont bermain imbang 1-1 dengan Brest, Reims bermain imbang 0-0 dengan Lorient, Marseille menang 2-0 atas Rennes. Haaland ngamuk lagi, Dortmund sikat Union Berlin. Borussia Dortmund meraih kemenangan meyakinkan saat bentrok dengan Union Berlin di lanjutan ajang Bundesliga pada Minggu malam 19 September. Dortmund menang dengan skor 4-2. Dortmund unggul 3 gol terlebih dahulu melalui Rafael Guerreiro di menit ke-10. Erling Haaland di menit ke-24. Dan gol bunuh diri Marvin Friedrich di menit ke-52. Union Berlin mencoba memperkecil ketertinggalan dengan mencetak 2 gol lewat penalti Max Kruse di menit ke-57 dan Andreas Vogt-Slammer di menit ke-81. Namun, Dortmund memperkukuh keunggulan lewat gol kedua Erling Haaland di menit ke-83. Dengan hasil ini, Dortmund menempati posisi ketiga dengan 12 poin, sedangkan Union Berlin berada di posisi ke-8 dengan 6 poin. Hasil Bundesliga pekan kelima hari ini. Stuttgart kalah 1-3 atas Leverkusen. Wolfsburg imbang 1-1 melawan Frankfurt.
Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor ditempati oleh Erling Haaland dan Lewandowski dengan 7 gol. Ditarik keluar, Lionel Messi buang muka dan tolak jabat tangan Pochettino. Pemandangan menarik terlihat saat Paris Saint-Germain menjamu Olympique Lyon di mana Lionel Messi enggan menjabat tangan Mauricio Pochettino saat ditarik keluar. Messi sendiri ditarik keluar di menit ke-75 dan digantikan oleh Achraf Hakimi. Melihat La Pulga bersalaman dan berpelukan dengan rekannya itu, Pochettino pun mengarahkan tangannya ke pemain asal Argentina itu. Namun uluran tangan Pochettino tak disambut oleh Messi. Malah La Pulga nampak memandang sang pelatih dengan tatapan kesal. Sebagaimana diketahui, Messi hampir jarang ditarik keluar dan bahkan pernah menolak digantikan selama berseragam Barcelona. Dengan tindakan Lionel Messi kepada Mauricio Pochettino tersebut, diyakini kamar ganti Paris Saint-Germain akan memanas. Apalagi bersama ex juru latih Tottenham Hotspur tersebut, Les Parisiens belum terlihat garang. Walau menang, Solskjaer masih keluhkan MU seharusnya dapat 2 penalti. Ole Gunnar Solskjaer masih mengeluhkan bahwa Manchester United seharusnya mendapatkan 2 tendangan penalti saat menang 2-1 atas West Ham United. Solskjaer mengutarakan setidaknya ada 3 insiden yang melibatkan Cristiano Ronaldo di dalam kotak penalti West Ham tetapi diabaikan oleh wasit Martin Atkinson, dan menurut juru taktik asal Norwegia itu seharusnya 2 diantaranya jelas-jelas pelanggaran. Sungguh mengecewakan, tetapi mereka seharusnya meninjau insiden-insiden itu. Itu 2 pelanggaran yang jelas-jelas penalti, kata Solskjaer. Cara Lord Lingard menebus dosa, tembakan melengkung bikin tak berdaya. Berkat 1 gol ke gawang West Ham United, Jesse Lingard menebus dosa yang dibuatnya untuk Manchester United. Penyerang berumur 28 tahun itu mencetak gol dramatis dalam duel yang berlangsung di London Stadium Minggu 19 September. Lebih kerennya lagi, Lord Lingard membobol gawang lawan dengan tembakan melengkung dan indah. Bagi Lingard, ini sudah cukup untuk membayar blunder fatal yang dibuatnya beberapa waktu lalu saat melawan Young Boys di Liga Champions. Setelah 7 tahun, De Gea bisa tepis penalti lagi. David De Gea jadi pahlawan kemenangan Manchester United usai menepis penalti gelandang West Ham United, Mark Noble. Setelah 7 tahun, De Gea akhirnya menggagalkan eksekusi 12 pas di Liga Inggris. Dikutip Opta, ini adalah penyelamatan penalti pertama De Gea di Premier League sejak Oktober 2014 atau nyaris 7 tahun lalu. Penalti terakhir yang ditepis De Gea adalah back Everton, Leighton Baines, yang kini sudah pensiun dan saat itu MU menang 2-1 di Goodison Park. Setelahnya De Gea selalu kemasukan di 21 tendangan penalti terakhir yang dihadapi di Liga. Jika dihitung dengan laga di luar Premier League termasuk bareng timnas Spanyol serta adu penalti, ini adalah penyelamatan penalti pertama sejak April 2016. Cristiano Ronaldo sudah kotori 66 stadion. Bagi Ronaldo, torehan di kandang West Ham tak sekedar memberikan 3 poin buat United, tetapi juga memperlebar persebaran golnya. Menghitung sejak debut periode pertama bersama Setan Merah pada musim 2003-2004 hingga sekarang, Ronaldo tercatat sudah bikin gol di 66 stadion. Dalam periode serupa, tak ada pemain yang punya koleksi korban stadion sebanyak CR7. Satu-satunya pemain yang mendekati catatan Ronaldo adalah Zlatan Ibrahimovic yang bikin gol di 64 stadion dalam 20 musim terakhir. Juventus gagal menang lagi, Allegri mengaku buat 1 kesalahan. Juventus kembali gagal meraih kemenangan di pentas Serie A. Kali ini, klub berjuluk Bianconeri tersebut cuma bisa meraih hasil imbang dari AC Milan. Massimiliano Allegri selaku pelatih tentu bertanggung jawab atas hasil buruk ini. Ia pun mengakui bahwa dirinya melakukan 1 kesalahan dan mungkin pengakuannya bisa membuat fans Bianconeri kesal. Saya mengakui bahwa saya membuat kesalahan pada pergantian pemain. Saya harusnya memainkan lebih banyak pemain bertahan dan mengunci keunggulan 1-0. Saya bertanggung jawab atas itu, ujar Allegri. Bianconeri samai catatan 59 tahun silam, 4 laga tanpa kemenangan. Juventus imbang melawan AC Milan dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Italia 2021-2022.
Dalam laga tersebut, Ante Rebic menjadi pemain AC Milan pertama yang mencetak gol ke gawang Juventus di Serie A Liga Italia dalam 3 penampilan berturut-turut dalam era 3 poin per kemenangan sejak musim 1994-1995 menurut Opta. Sementara bagi Juventus, si Nyonya Tua belum memenangkan 1 dari 4 pertandingan Liga Italia musim ini. Catatan tersebut adalah yang pertama kalinya dalam sejarah setelah terakhir kali dirasakan pada musim 1961, 1962, 1955, 1956, dan 1942, 1943. Depay bela Koeman yang perang dingin dengan Presiden Barcelona. Pelatih Barcelona Ronald Koeman baru-baru ini dikabarkan perang dingin dengan sang Presiden Joan Laporta. Koeman menjelaskan jika ingin menyampaikan sesuatu sebaiknya tidak lewat media. Hal itu dianggap tidak bijaksana, terlebih soal masa depannya. Sementara itu, striker Barcelona Memphis Depay justru membela pelatihnya itu saat ditanya soal konflik antara Koeman dan Laporta. Ia yakin Koeman bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Los Azulgranas. Kami tahu betapa sulitnya situasinya dan kami harus bersama-sama bekerja keras. Saya nyaman memiliki pelatih yang memberi saya banyak kebebasan dan kepercayaan diri, ujar Depay dikutip dari Marca. Saya bekerja sangat baik dengannya dan semua pemain menghormatinya karena dia memiliki sejarah yang hebat, kata dia. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!